Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Mari kita ketahui apa itu induksi magnet. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Mengenai medan magnet di sekitar arus listrik, dilakukanlah percobaan oleh Ørsted yang menggunakan satu kawat dan jarum kompas. Pada percobaan pertama, pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, maka jarum kompas tidak menyimpang, karena dengan fungsi jarum kompas adalah menentukan arah medan magnet. Ketika tidak menyimpang, maka tidak ada arah medan magnet pada kawat yang tidak dialiri arus listrik. Dilakukanlah percobaan yang kedua dengan kawat dialiri arus listrik ke atas, maka kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Ingat, jika kawat dialiri arus listrik ke atas, jarum kompas menyimpang ke kanan. Pada percobaan terakhir, kawat dialiri arus listrik ke bawah, maka kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Ingat, jika arus listrik tidak ada, jarum kompas tidak menyimpang. Kalau arus listrik ke atas, jarum kompas menyimpang ke kanan. Kalau arus listrik ke bawah, jarum kompas menyimpang ke kiri. Dapat kita simpulkan, yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir atau besarnya vektor. Jika kita ingin menentukan arah medan magnet pada kawat lurus, kita harus menggunakan hukum Ørsted, yaitu kaidah tangan kanan. Yaitu dengan ibu jari kita ini, kita bisa menentukan arah arus listrik. Dan 4 jari kita yang lain ini, kita bisa menentukan arah medan magnet. Jika medan magnet menjauhi, maka kita kasih tanda silang. Jika medan magnet mendekati atau keluar bidang, kita kasih tanda titik. Caranya, kita letakkan ibu jari kita ini sesuai dengan arah arus listriknya. Oke? 4 jarinya lagi ini kita genggamkan pada kawat dari kanan ke kiri untuk menentukan arah medan magnet. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan arah medan magnet di bawah ini. Untuk menentukan arah medan magnet di bawah ini, kita gunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari kita ini akan menentukan arah arus listriknya, dan 4 jari kita yang lain ini akan menentukan arah medan magnet, yaitu dengan cara letakkan ibu jari kita ini sesuai dengan arah arus listrik. Yang pertama itu arah listriknya ke bawah, berarti ibu jari kita ini ke bawah, dan 4 jari kita lagi ini menggenggamnya, yaitu di sebelah kiri ini berarti masuk bidang, di sebelah kanan keluar bidang. Pada gambar yang kedua, gambarnya miring tapi arah arusnya juga ke bawah, artinya juga sama dengan yang bagian A, tetapi gambarnya ada yang miring, yaitu di sebelah kirinya masuk dan sebelah kanannya keluar bidang. Gambar ketiga ini berbeda dengan gambar satu dan kedua, yaitu arah arusnya ke atas, berarti kita menggenggam juga ke arah kiri, berarti di sebelah kiri ini keluar bidang dan di sebelah kanannya masuk dalam bidang. Pada gambar yang keempat, gambarnya mendatar, berarti kita ikuti arah arus listriknya, yaitu ke kiri, berarti yang sebelah atas itu masuk bidang dan sebelah bawah itu keluar bidang. Ayo kita lihat hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart merupakan besarnya induksi magnet pada suatu titik yang berjarak R dari suatu elemen penghantar yang panjangnya dl dan mengalir arus listrik sebesar I dapat dinyatakan oleh persamaan berikut ini. Hukum Biot-Savart dirumuskan dengan dB mu0 ideal sin theta per 4 pi r kuadrat. Selanjutnya, mari kita memahami penerapan hukum Biot-Savart pada kawat lurus.
pada kawat lurus ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kawat dengan panjang tertentu. Yang kedua, kawat dengan panjang tak berhingga. Pada kawat dengan panjang tertentu dapat dirumuskan dengan BP μ0 per 4 pi dalam kurung cos A1 ditambah cos A2 tutup kurung. Selanjutnya, penerapan hukum Biot-Savart pada kawat dengan panjang tak berhingga dapat dirumuskan dengan BP μ0 I per 2 pi. Nah, di mana I adalah kuat arus listrik, A adalah jarak titik P atau kiki kawat, B induksi magnet, μ0 permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi dikali 10⁻⁷ Wb per Am. Kita harus menghafalkan μ0 ini karena μ0 nilainya telah ditetapkan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini, yaitu tentukan besar induksi magnetik di suatu titik yang berjarak 5 cm dari kawat lurus panjang berarus listrik 10 ampere. Nah, dari soal di atas dapat diketahui I 10 ampere, A 5 cm. A adalah meter, jadi kita ubah dulu 5 cm ini ke dalam meter, jadinya 5 dikali 10 pangkat min 2 dengan μ0 4pi dikali 10 pangkat min 7. Dari soal di atas ini, kita akan mencari arah medan magnetiknya atau B. Dari soal di atas termasuk dalam kawat dengan panjang tak berhingga. Jadi, apa rumusnya? Yaitu B sama dengan μ0 I per 2 pi. Di mana μ0-nya berapa? μ0-nya 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I. I-nya berapa? I-nya 10 ampere dibagi 2pi dikali A. A-nya berapa? A-nya 5 dikali 10 pangkat min 2. 4 dan 2 sama-sama dibagi 2, Pi sama-sama dibagi Pi, dan 5 sama-sama dibagi 5. Tinggal hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 dibagi 10 pangkat min 2. Sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 2 tadi dinaikkan ke atas menjadi 10 pangkat 2, hasilnya 4 dikali 10 pangkat min 5. Itulah pemahaman materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.